Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Para santriwan dan santriwati, kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang ilmu tajwid. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan yaitu macam-macam idgham. Selain idgham yang kita kenal, idgham biguna, bila guna, idgham mimi, idgham syamsiyah, di sana ada beberapa macam idgham lagi. Yang kita kenal di sini ada 3 macam idgham. Yang pertama yaitu idgham mutamatsilan atau idgham mislain. Yang kedua adalah idgham mutaqarribain. Dan ketiga adalah idgham mutajanisain. Mari kita coba jelaskan satu persatu tentang 3 macam idgham ini. Yang pertama idgham mutamatsilain atau boleh dikatakan idgham mislain, yaitu terjadi apabila bertemu 2 huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Sekali lagi, idgham mutamatsilan terjadi apabila bertemu 2 huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Huruf yang pertama berbaris sukun dan huruf yang kedua adalah berharokat. Contohnya yaitu ba bertemu dengan ba. Juga dal bertemu dengan dal. Kita ambil contoh ba bertemu dengan ba pada ayat idrib bi'asokal hajar. Idrib bi'asoka. Di situ ba sukun bertemu dengan ba. Maka cara pengucapannya adalah melebur ba yang pertama ke ba yang kedua, sehingga hanya satu suara. Idrib bi'asoka. Tidak boleh kita membaca qalqalah pada ba yang pertama. Misalnya idrib bi'asoka. Ini bacaan yang salah. Yang betul adalah idrib bi'asoka. Contoh yang kedua adalah dal bertemu dengan dal pada ayat qad dakhalu. Cara membacanya adalah meleburkan huruf dal yang pertama kepada dal yang kedua, sehingga yang terdengar adalah satu bunyi suara dal. Tidak boleh kita membaca qalqalah pada huruf dal yang pertama. Misalnya qad dakhalu. Nah, ini bacaan yang salah. Yang betul adalah qad dakhalu. Jadi hanya satu bunyi dal. Yang kedua adalah idgham mutaqarribain, yaitu pertemuan 2 huruf yang berhampiran atau berdekatan antara makhraj dan sifatnya. Sekali lagi, idgham mutaqarribain yaitu bertemunya 2 huruf yang berhampiran atau berdekatan makhraj dan sifatnya. Seperti bertemunya huruf sa dengan zal, ba dengan mim, ta dengan sa, atau qaf dengan kaf. Mari kita ambil contoh sa bertemu dengan zal
pada ayat yalhadzalika. Tidak boleh kita membaca yalhadzalika. Tapi cara membacanya adalah meleburkan huruf fa sukun terhadap huruf zal. Sehingga yang terdengar adalah hanya bunyi huruf zal. Yalhadzalika. Contoh yang kedua adalah ba sukun bertemu dengan mim. Pada ayat irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Kita leburkan huruf ba terhadap huruf mim. Sehingga yang terdengar hanya suara huruf mim. Tidak boleh kita membaca irkab ma'ana. Ini bacaan yang salah. Yang betul adalah irkam ma'ana. Tentunya karena ini huruf mim harus digunakan. Kemudian ada lagi tak bertemu dengan sa. Pada ayat kadzabat samud. Kadzabat samud. Cara membacanya meleburkan huruf ta dengan huruf sa. Sehingga yang terdengar hanya bunyi huruf sa. Tidak boleh kita membaca kadzabat samud. Memisahkan bunyi ta dengan sa. Yang betul adalah kadzabat samud. Jadi huruf ta dileburkan dengan huruf sa. Sehingga yang terdengar hanya bunyi huruf sa. Ada lagi qaf bertemu dengan kaf. Pada ayat alam nakhluqukum. Alam nakhluqukum. Tidak boleh kita membaca alam nakhluqukum. Karena ini sudah dileburkan. Huruf qaf sukun dengan huruf kaf. Sehingga yang terdengar hanya bunyi huruf kaf. Jadi bacanya adalah alam nakhluqukum. Ini adalah contoh-contoh idgham, bacaan idgham mutaqarribin. Untuk yang ketiga adalah idgham mutajanisen. Idgham mutajanisen ini terjadi apabila bertemu dua huruf yang sama makhrajnya tapi beda sifatnya. Sekali lagi, idgham mutajanisen terjadi apabila bertemu dua huruf yang sama makhrajnya tetapi beda sifatnya. Contohnya adalah ta bertemu dengan to, atau sebaliknya to bertemu dengan ta, atau dal bertemu dengan ta, atau ta bertemu dengan dal, atau lam bertemu dengan ro, atau zal bertemu dengan zo. Ini adalah huruf-huruf yang sama makhrajnya tapi beda sifatnya. Kita ambil contoh ta bertemu dengan to. Pada ayat amanat ta'ifah. Bacanya sama, meleburkan huruf pertama ke dalam huruf yang kedua. Sehingga yang terdengar hanya bunyi huruf yang kedua, yaitu huruf to. Contoh lagi, sekarang to bertemu dengan ta. Pada ayat laim basatta. Jadi yang terdengar hanya huruf ta. To-nya dilebur ke dalam huruf ta. Contoh lagi adalah ta bertemu dengan dal. Pada ayat ujibat da'watukuma. Tidak boleh kita membaca ujibat da'watukuma tapi dileburkan huruf ta sukun ke huruf dal. Sehingga yang terdengar hanya bunyi huruf dal. Ujibat da'watukuma. Ada lagi dal bertemu dengan ta. Pada ayat wala ana abidum ma'abattum. Huruf dal tidak terdengar. Yang terdengar hanya bunyi huruf ta. Karena dal sudah dilebur ke huruf ta. Nggak boleh kita membaca abadtum, tapi yang betul abadtum. Kemudian ada lagi lam dengan ro. Pada ayat wa qur rabbi. Qur rabbi.
Jadi huruf lam sudah dilebur dengan huruf ro, sehingga terdengar hanya huruf ro. Tidak boleh kita membaca kul robbi, tapi yang betul adalah kur robbi. Kemudian za bertemu dengan zo pada ayat idzalamu. Tidak boleh kita membaca idzalamu, tapi huruf zal dilebur dengan huruf zo. Jadi idzalamu. Jadi yang terdengar hanya huruf zo saja. Huruf zalnya tidak terdengar. Inilah penjelasan dari 3 macam idgham. Yang pertama idgham mutamatsilan, yang kedua mutaqarriban, dan yang ketiga adalah mutajanisen. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi perbaikan buat bacaan-bacaan Al-Quran kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Alaikum wabillahi taufiq wal hidayah wa bihi walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.